Assalamualaikum. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian pastikan kalian siap mendengar pengalaman-pengalaman yang sangat tidak terduga. Silakan menonton. Halo teman-teman, halo guys, halo semua. Jadi di video kali ini aku sudah bersama dengan Vita. Jadi di video kali ini kita akan berbagi pengalaman ke kalian tentang apa sih kehidupan pondok. Terus pertama kali kita mondok, dan kita ini sama-sama satu pondok ya guys. Satu pondok yang sama. Di setiap, kan kita itu SMP ya guys, SMP kita masuk pondok. Nah di setiap kelasnya, di setiap tahunnya itu tuh berbeda-beda guys ceritanya. Nah di video kali ini kita akan berbagi pengalaman ke kalian. Tapi sebelum itu kalian harus klik tombol subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Oke, tonton videonya. Oke, mungkin kita akan mulai dari pertama kali kita masuk. Jadi tuh di sini kita pakai ini baju angkatan kita guys. Ini baju uter. Kalau kalian teman-teman aku yang SMA, karena aku sering pakai baju ini, yang ini loh guys. Ntar gak kelihatan ya. Ya pokoknya yang ini. Nah ini tuh baju uter aku guys. Nah ini kerudungnya aku jarang pakai soalnya ininya jelek. Tapi sebelum itu aku itu angkatan ke-7. Nah ini dia angkatan ke-9. Nah ke-9 ini dia pakai baju uter sama baju uter tapi yang warna ini. Nah aku juga pernah pakai yang ini guys. Kalau kalian temen aku yang di SMA pernah aku pakai ini. Nah jadi kalau misalnya baju dia itu tuh kalau nggak cukup ke dia karena dia besar ya, itu diturunin ke aku guys. Oke, jadi kita mulai ke pertama kali masuk di kelas 7. Jadi pertama itu kan aku duluan kan. Iya guys. Kamu ikut nggak? Kamu ikut nggak? Ikut. Ya, jadi itu waktu pertama kali aku ke pondok itu tuh sayangnya ayah nggak bisa ikut karena ayah kerja nggak salah kalau itu. Ya kerja pokoknya waktu itu. Waktu itu yang nganterin itu Vita, ini Vita, Mama, Daus, Dila, Vita sama Mbah kalau nggak salah ya kan. Nah kesana kan, terus kita tuh boyongan gitu loh guys. Bawa ember, bawa baju. Oh ya, ini kita pondok di mana Fit? Arahma Putri. Nah, kita pondok di Arahma Putri. Sama pondoknya itu sendiri, itu tuh sudah ditentuin. Jadi bawa gamis berapa, terus bawa baju tidur berapa. Jadi itu sudah ditentuin ya kan? Iya. Sama. Jadi tahun aku sama tahun dia sama. Tapi mungkin di setiap tahunnya itu peraturannya beda-beda ya gak sih? Ya, jadi itu misalnya di tahunku boleh bawa ini, tapi di tahunnya dia gak boleh. Terus kalau kamu ya, siapa yang nganterin? Waktu pertama di pokoknya pondok. Sama guys, sama kayak ini. Hah? Sama? Berarti ayah nggak ikut nganterin? Enggak, ayah ikut. Gak ngerti, lupa. Oh, aku nganterin nggak, Fit? Enggak. Hah? Loh? Enggak, Wabir. Guys, jadi aku di sini aku lupa. Aku tuh waktu dia masuk pondok itu, aku kelas 9. Nah, di pondoknya itu kan waktu ke sananya kedatangan santrinya itu beda-beda gitu loh guys. Setiap kelasnya ya kan, kelas 7, kelas 8, kelas 9 tuh beda. Kelas 7 itu kan ibaratkan masih siswa baru gitu kan. Itu kan pasti beda hari. Jadi perpulangannya, kedatangannya ke pondok itu beda hari. Jadi mama sama ayah antar dia, tapi ayah ikut antar, tapi kalau aku enggak kan. Terus waktu diantar itu tuh aku tuh kayak biasa gitu loh. Kamu biasa gak? Biasa. Maksud sih? Kan biasanya kan jauh dari orang tua gitu kan. Kan habis sampai kan, pertama kali aku sampai. Jadi kita check in, bla bla bla, masuk, nyari kamar, habis itu nyari apa sih, tempat tidur udah disediain, udah ada namanya satu-satu. Terus lemarinya udah ada ya kan, sama kan, lemarinya sama. Habis itu sebelum itu ada apa sih namanya, itu loh, cek barang. Kalau misalnya kelebihan itu disuruh bawa pulang sama orang tua. Terus aku getun itu maksudnya apa ya? Getun itu kayak apa? Kayak ya wis, pokoknya kalau kalian tahu getun, aku tuh getun. Kalau waktu itu aku kok nggak bawa jajan, Fit.
Iyo, waktu itu aku nggak bawa jajan blas. Jadi tuh kan uang saku dikasih sama uang saku dikasih sama mama kan. Itu dititipin ke ustazahnya. Jadi kita tuh nggak bawa uang blas. Aku sih nggak tahu aku yang lain. Pokoknya aku tuh nggak bawa uang blas. Terus tapi sebelum ditinggal sama mama itu tuh diajak jalan-jalan dulu ke Sengkaling. Ingat gak? Ingat. Diajak dulu ke Sengkaling main-main. Terus di situ kita beli bukan mainan, makanan kayak satu paket itu loh, Fit. Satu paket dalamnya itu ada satu misalnya Indofood. Nah itu tuh satu merek di situ. Nah tapi itu cuma satu bungkus, 2 sih. Satunya punya aku, satunya dikasih ke saudara. Ya pokoknya adalah satu saudara aku juga ikut satu angkatan ke aku, saudara dari ayah. Nah itu dikasih ke dia. Jadi kan aku cuma bawa satu tok sih. Ya wis itu. Tapi kan dapat makan. Iya dapat makan, tapi kan kita kan yang namanya masih baru kan ya. Terus enaknya kan nyemil kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain ya kan. Nah terus pengalaman itu aku kasih ke dia. Jadi dia awal masuk nggak jajan kan. Nah itu guys pengalaman yang aku turunin ke dia. Terus sama mama diajak jalan-jalan ke Sengkaling. Terus balik lagi. Terus balik itu mama pamit. Terus di waktu itu aku gak nangis blas. Terus kayak ya wis pulang wis. tapi sebelum itu aku wis dapet teman. Kamu ya, Bu? Wis dapet teman? Belum. Blas? Belum. Jadi pas kelas 7 itu temanku itu cuma sekamar. Jadi belum kayak seangkatan. Lah iya masa aku gitu, Fit. Iya, jadi tuh maksudku ikut udah dapet temen apa belum? Sudah. Ya wes. Terus di hari itu kamu nangis gak? Enggak. Mama? Enggak, Blas? Enggak. Oke, Soalnya sama. kan sudah ada pengalamannya, jadi enggak. Soalnya kan kalau misalnya awakmu ditinggal orang tua kan masih ada aku, Fit. Kelas 7 kan sudah nggak nangis. Kita pertama kali nggak nangis. Terus kelas 7 itu memang adaptasi untuk para santri baru ya kan. Nah kelas 7 ini wis pokoknya cupu-cupu guys. Kalau pakai kerudung kayak gini maju gini. Aku inget gini lah gak salah. Terus gini. Tapi kerudungnya bukan kayak gini. robani. Iya, robani. Kerudungnya itu robani. Tapi sekarang nggak boleh guys robani. Iya, sekarang nggak boleh robani. Gini. Jadi itu setiap tahun itu beda-beda gitu loh guys. Jadi tahunku itu dulu itu pakai kerudung itu setidaknya itu sesiku. Terus setidaknya sesiku. Terus boleh pakai atas bawah, maksudnya setelan gitu. Iya, nah itunya itu selutut. Tuh kamu kan juga kan ya? Iya, tapi sekarang enggak juga. Jadi habis kamu lulus ya? Yo, habis. Dan mukenanya harus putih sekarang. Habis putih. Jadi tuh setiap tahun itu semakin Ketat. Semakin ketat gitu loh guys. Nah, terus apa, Fit? Kelas 7. Pokoknya kalau kelas 7 ya, kita tuh adaptasi. Jadi tuh kita ceritain hari-hari kita dari awal. Tapi awal-awal itu kita masih belum Pelajaran. Iya masih belum kayak ospek. Kita masih ospek. Jadi tuh awal-awal itu kalau misalnya kalian masuk pondok terus kalian tuh kaget harus bangun pagi, itu gak apa-apa guys. Aku tuh dulu mikirnya itu ya, masa aku bangun pagi sendiri gitu kan. Ternyata enggak. Jadi tuh kita dibangunin. Jadi dok. Tapi awalnya tuh kita nggak didok gitu guys. Iya, dilus gitu. Kayaknya masih baru kan. Ternyata dibangunin kan. Aku mikirnya kan kayak masa aku harus bangun sendiri, nggak mungkin. Nah terus ya udah dibangunin sama kan. Iya. Nah dibangunin. Jadi setiap kamar itu ada ustazah.
Pokoknya ada ustazah. Iya, pokoknya ada ustazah per kamarnya. Nah, ustazahnya itu kita bisa nitip uang saku, sama kita ngambil HP. Jadi di pondok itu setiap Rabu kalau nggak salah. Rabu apa sama Sabtu? Jumat. Hah? Rabu sama Jumat. Lupa aku Fit. Pokoknya Rabu itu kita telepon kan. Ya wis. Dan itu sekamar dibagi. Dibagi berapa? Oh iya, jadi itu ada Rabu sama Jumat. jadi itu misalnya kan satu kamar itu ada 12 orang. Nah, itu tuh 6 orangnya itu di hari Rabu, 6 orangnya lagi di hari Jumat. Nah, kayak gitu. Tapi kadang nanti. Terus apa lagi, Wit? Jadi kelas 7 itu kita awalnya kita masih ospek ya, ospek biasa, tapi ospeknya itu kita cuman dikenalin dikenalin lingkungannya kan ya? Iya, sama kayak pakai properti gituan. Aku enggak sih. Angkatanku kok enak guys. Jadi cuman dikenalin, oh ini gedungnya ini. Kan gedungnya banyak ya. Ada gedung Hafsah, Sofia, Royhana. Terus gedung ini buat apa, gedung itu. Nah, itu cuman gitu-gitu toh. Terus motivasi sudah gitu toh. Terus kita kasih tahu apa Fit? Jadwalnya. Jadi dari bangun kita jam berapa Fit? Jam 3. Ya, sholat. Jadi awal-awal itu guys, kita itu mandi sebelum tahajud. Jujur aku mandi sebelum tahajud. Jadi kalau misalnya sesudah tahajud. Tapi aku kelas 7 mandi sebelum tahajud Fit. Aku sesudah. Soalnya pokoknya aku mandi tuh sebelum tahajud. Misal tahajudnya jam 3, aku mandi sebelum itu. Dan itu udah ada antriannya gitu loh guys. Iya. Nah, terus tahajud kan, terus habis tahajud itu kita kosong. Kalau misalnya itu ada waktu ya, ada waktu tidur lagi. Kalau enggak ada yang ngaji, ada yang ada yang mandi. Kan masih antriannya masih banyak. Terus sholat subuh. Nah, sholat subuh itu banyak yang gini-gini. Iya. Gara-gara sholat tahajud itu. Sholat tahajudnya itu kadang lama gitu loh guys, ya Allah. Nah, terus itu pun sholat tahajud tuh ada yang gini. Terus kan sudah sholat tahajud, habis itu ngapain? Habis itu siap-siap diniyah. Enggak. Sholat tahajud tuh sholat subuh. Nah, sholat subuh itu habis sholat subuh